Pemirsa, memberi hadiah kepada diri atas pencapaian yang diperoleh lewat kerja keras tentu merupakan hal yang baik. Inilah yang disebut sebagai self-reward. Namun, Anda harus dapat memahami batas-batas pengapresiasian diri agar tidak jatuh sebagai pemborosan. Setiap orang punya cara berbeda dalam mengapresiasi diri. Ada yang sering memberikan hadiah saat dirinya mampu mencapai suatu target. Hadiah ini dapat berupa barang, makanan, minuman, maupun liburan. Inilah yang disebut sebagai self-reward atau menghadiahkan diri sendiri. Seperti halnya Angel, perempuan yang berprofesi sebagai model di Medan ini memiliki cara untuk memotivasi dirinya. Selama seminggu sibuk dengan rutinitas pekerjaan, Angel memilih satu hari untuk mengosongkan jadwal dan menikmati waktu sendiri. Hal ini kerap ia lakukan agar tetap semangat dalam bekerja. Self-reward itu menghadiahkan diri sendiri atas pencapaian atau kerja keras kita dong pastinya. Dan menurut aku itu penting sih, penting banget sih. Karena itu salah satu penyemangat ya menurut aku. Terus juga kayak ada satu kepuasan gitu dari hasil jeripaya kita tuh kayak, oh ini nih aku nih pantas banget nih dihadiahin dengan seperti ini. Itu sih menurut aku. Mengapresiasi diri sendiri tentu hal yang baik. Namun perlu disadari, tidak semua hal yang kita kerjakan patut diberi hadiah. Seorang psikolog konsumen Universitas Sumatera Utara, Vivi Gusrini mengatakan, self-reward akan lebih bermakna bila itu merupakan pencapaian jangka panjang dan merupakan pekerjaan yang begitu menantang. Karena kalau misalnya reward diberikan terus-terusan, akhirnya itu jadi tidak rewarding lagi gitu. Jadinya ya hal yang biasa kita lakukan gitu. Jadi makanya kita harus tentukan akan lebih baik reward ini memang tugas yang kita rasa ada tingkat kesulitannya, sehingga kita merasa itu perlu dihargai gitu. Karena ada kesulitan untuk mencapainya. Sebenarnya, boleh saja melakukan self-reward, asal jangan keseringan. Karena dari kegiatan yang berkedok menyenangkan diri ini bisa memberikan dampak negatif pada diri sendiri. Di antaranya, kehilangan motivasi, menjadi boros, tujuan utama berubah, kurang disiplin terhadap diri sendiri. Reward atau hadiah pun bukan lagi menjadi sesuatu yang spesial. Jangan yang sedikit-sedikit reward itu yang nanti arahnya bisa ke pemborosan kalau itu sampai kita mengeluarkan biaya. Akhirnya ini mungkin kita jadi besar pasak daripada tiang misalnya yang harusnya tabungannya untuk hal-hal lain. Akhirnya dengan justifikasi, saya mau self reward, akhirnya itu kita lakukan. Jadi harus hati-hati juga, kita juga harus mengontrol bahwa tidak selalu apa yang berhasil kita lakukan, karena kan kadang ada yang hasil yang target kita capai itu sebenarnya target kecil gitu, tapi ada target yang lebih besar gitu. Jadi tidak semua apa yang berhasil kita lakukan itu harus dengan belanja gitu ya. Mungkin bisa dengan aktivitas lain yang mungkin nggak sampai membuat kita jadi lebih boros. Nah itu self reward kayak misalnya kalau meditasi, olahraga itu kan self reward yang sebenarnya murah gitu dan mudah dilakukan. Pemirsa, agar kita tidak terjerumus menjadi boros yang berkedok self reward, berikut tips yang dapat Anda lakukan untuk menghadiahkan diri sendiri dengan cara yang lebih baik. Langkah pertama, buatlah daftar hal-hal yang ingin diraih. Urutkan dari yang paling penting. Langkah kedua, tentukan sejak awal apa self-reward yang akan Anda berikan kepada diri Anda. Dengan langkah sederhana ini, dapat mencegah kita agar tidak boros. Pada dasarnya self-reward adalah hal yang baik. Namun, Anda harus bertanya pada diri terlebih dahulu. Apakah usaha maupun pencapaian yang kita peroleh layak untuk dihadiahkan? Ini menjadi solusi agar kita terhindar dari kata boros.
Sekian program Bingkai Sumatera, selalu jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit, sampai jumpa.